Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kece Bu Anggun. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ibu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini anak Ibu bertemu lagi bersama Ibu Anggun dari SDN 01 Benteng Pasar Atas, Kota Bukit Tinggi. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan materi untuk tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu yang pertama, dengan mengamati video, siswa mampu menganalisis bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video, siswa mampu menganalisis fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan tentang tumbuhan, siswa mampu mendemonstrasikan laporan hasil pengamatan untuk bentuk bagian tumbuhan dan fungsinya dengan percaya diri. Yang keempat, dengan kegiatan bermain peran, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang benar. Sekarang, coba anak-anak Ibu hirup nafasnya dalam-dalam dari hidung. Lalu, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Mari kita coba. Satu kali lagi. Nah, saat kita menghirup nafas, tentunya kita menghirup udara dari luar. Udara yang dihirup tersebut tentunya haruslah udara yang bersih dan segar, seperti udara di pagi hari. Tahukah anak-anak Ibu, apa ya yang membuat udara segar di luar? Ya, benar. Udara segar dapat kita dapatkan dari tumbuhan. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita kenali bagian-bagian tumbuhan satu persatu. Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu 1. Akar. Fungsi dari akar yaitu 1. Menyerap air dan zat hara dari tanah, 2. Memperkokoh tumbuhan, dan 3. Alat pernafasan pada tumbuhan seperti pada pohon bakau, serta 4. Tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tanaman yang kedua yaitu bagian batang. Fungsi dari batang yaitu 1. Alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, 2. Menopang tubuh tumbuhan, dan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada sagu dan tebu. Bagian yang ketiga yaitu daun. Fungsi daun 1. Tempat terjadinya proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan fotosintesis, 2. Alat pernafasan tumbuhan, dan 3. Tempat mengeluarkan uap air yang berlebih. Bagian yang keempat yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga terdiri dari 1. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bagian yang kelima yaitu buah. Buah memiliki fungsi yang pertama, tempat menyimpan cadangan makanan, dan yang kedua, melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Dan bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji memiliki fungsi 1. Bakal tumbuhan baru, dan 2. Tempat menyimpan cadangan makanan. Nah,
Untuk menjaga kelestarian dari tumbuhan tersebut, marilah kita cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Upaya pelestarian lingkungan tadi kita laksanakan agar kita dapat memperoleh hak dari lingkungan. Nah, untuk mendapatkan hak tentunya kita juga harus melakukan kewajiban. Apa sih hak dan kewajibannya? Di bagian hak untuk upaya pelestarian lingkungan, yang pertama, boleh menjadikan tanaman sebagai hiasan rumah. Yang kedua, boleh menjadikan sebagai tanaman obat. Yang ketiga, boleh menikmati hasil buahnya dan menjualnya. Dan yang keempat, berhak mendapatkan oksigen atau udara bersih. Sedangkan kewajiban kita dalam pemeliharaan lingkungan yaitu, yang pertama, menjaga dan merawatnya. Dua, jangan biarkan ulat-ulat pemakan tumbuhan masuk ke tumbuhan. Yang ketiga, memberikan air dan pupuk secukupnya. Dan yang keempat, menukar tanah jika tanahnya sudah tidak layak pakai. Nah, sekarang silahkan anak-anak ibu bermain peran bersama orang tua atau kakakmu di rumah dengan tema berkebun. Sebelum itu, coba anak ibu buat dulu daftar pertanyaan untuk wawancara dengan menggunakan kata tanya. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Selamat bermain peran! Selanjutnya, anak-anak ibu diharapkan untuk mengerjakan konten tugas berupa kuis Kahoot dengan cara masuk ke Kahoot dan ketikkan kode Games-nya dengan PIN yang ada di samping ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran yang Ibu Anggun sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan anak-anak ibu sekalian. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari keramaian agar kita dapat memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih telah menyaksikan video Ibu Anggun dengan penuh semangat. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.